Adapun untuk pemeriksaan kesehatan tahap pertama itu ada 6 kategori besar, kemudian dibagi beberapa poin, dan ada juga kesehatan kedua terbagi dari 3 poin. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa, dimudahkan di segala urusan, disehatkan jasmani dan rohaninya. Baik, di kesempatan ini kembali kita akan membahas tentang penerimaan calon TNI di tahun 2021 ini. Khususnya kita akan membahas tentang pemeriksaan kesehatan bagi calon TNI, yaitu tentang stakes dan apa saja yang akan diperiksa di dalam pemeriksaan kesehatan TNI tahun 2021 ini, baik pemeriksaan yang dilakukan di Angkatan Darat, di Angkatan Laut maupun di Angkatan Udara, bahkan Polri. Untuk itu silahkan kalian simak, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi kalian yang tetap setia mengikuti channel Jalan Kalimaya, dan yang baru bergabung tentunya saya harapkan kalian bisa mendukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan juga lonceng notifikasi supaya kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari Jalan Kalimaya. Di pendaftaran TNI di tahun 2021 ini ada beberapa tahapan dan sama tahapannya dengan penerimaan rekrutmen TNI di tahun-tahun sebelumnya. Di tahap ini kita akan membahas tentang tahapan pemeriksaan kesehatan ataupun tes kesehatan. Di dalam pemeriksaan kesehatan sendiri akan ditentukan berdasarkan kelolosannya melalui stakes, baik stakes 1, 2, 3. Lebih bagus lagi kalian berada di stakes 1. Untuk itu kita akan bahas tentang stakes dan apa saja yang akan dilaksanakan di tes di pemeriksaan kesehatan TNI, baik kesehatan pertama maupun kesehatan kedua. Yang pertama kita akan bahas yaitu tentang stakes 1. Apa itu stakes 1? Yaitu kondisi tidak ada kelainan ataupun penyakit lain di dalam tubuh kita dan tidak ada gejala apapun di dalam kondisi di tubuh kita, dan kalaupun ada itu sifatnya ringan. Itu artinya kita bisa dibilang kondisi badan dalam keadaan normal. Itu masuk di stakes 1 dan dijamin pasti lolos di tahap kesehatan. Untuk yang kedua yaitu stakes 2. Stakes 2 adalah kondisi mempunyai kelainan atau penyakit. Kondisi mempunyai kelainan atau penyakit yang sifat derajatnya ringan, yang tidak mengganggu aktivitas ataupun organ fungsi tubuh. Jadi masih dibilang ringan karena tidak ada gangguan yang berdampak di fungsi organ tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu stakes ketiga. Kondisi mempunyai kelainan ataupun penyakit yang derajatnya sedang. Jadi ada kelainan dan mempunyai penyakit ringan yang derajatnya sedang sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk menjadi calon TNI maupun Polri. Sifatnya masih mampu menjadi TNI untuk mengikuti latihan-latihan yang akan dilaksanakan ataupun penugasan di TNI, walaupun punya penyakit yang sifatnya masih dianggap ringan dan memenuhi syarat. Kemudian stakes 4 yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat yang sifatnya berat, derajatnya berat, artinya level berat. Nah, ini yang udah pasti tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi calon TNI. Jadi minimal kalian berada di stakes 2 ataupun 1. Syukur-syukur kalian berada di stakes 1. Karena semua itu akan ditentukan berdasarkan nilai stakes setelah disimpulkan dari seluruh pemeriksaan di kondisi tubuh. Selanjutnya kita akan membahas ataupun mengupas apa saja yang akan diperiksa di penerimaan calon TNI di tahun 2021 ini, baik TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut maupun TNI Angkatan Udara. Di sini sudah saya himpun untuk
pemeriksaan kesehatan tahap pertama itu ada 6 kategori besar, kemudian dibagi beberapa poin, dan ada juga kesehatan kedua terbagi dari 3 poin. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Yang pertama yaitu kesehatan pertama. Tes pemeriksaan kesehatan pertama meliputi seperti biasa akan dilakukan penimbangan berat badan ideal dan melakukan pemeriksaan tensi. Kemudian masuk yang pertama yaitu pemeriksaan mata. Pemeriksaan mata pun terbagi dua, yaitu pemeriksaan visusnya dan pemeriksaan buta warna seperti yang saya sampaikan di video saya sebelumnya. Silakan kalian cek di sini. Visus ataupun ketajaman, yaitu mata terkait visus ataupun ketajaman mata bisa dilakukan, yaitu penglihatan bisa membedakan suatu titik tertentu. Nah, biasa dilakukan dengan melakukan tes yang seperti ini, angka itu seperti itu ataupun huruf. Kemudian tes buta warna. Nah, untuk selanjutnya yaitu tes bedah. Tes bedah ini meliputi ada varises, ada hernia, pemeriksaan ambien, kulit, postur, kondisi kaki X atau O. Ini termasuk di pemeriksaan di bedah. Kemudian yang ketiga pemeriksaan gigi. Pemeriksaan gigi meliputi juga beberapa poin, ada terbagi standar kesehatan giginya 1, 2, 3 juga ditentukan di standar gigi itu. Kemudian gigi ompong bagaimana, kalau gigi ompong perlu ditambal atau tidak, gigi renggang pun ada takaran ataupun ukurannya. Nanti kita akan bahas di tahap video-video berikutnya. Kemudian akan juga diperiksa penyakit dalam, pemeriksaan penyakit dalam. Kemudian yang kelima, pemeriksaan THT, yaitu telinga, hidung, dan tenggorokan. Untuk telinga tentunya kalian harus biasa membersihkan telinga. Jangan juga terlalu dalam mengkorek-koreknya, khawatir nanti terluka. Kemudian pemeriksaan hidung juga ada. Selanjutnya ada pemeriksaan tenggorokan. Di situ juga akan dilakukan pemeriksaan tenggorokan terkait apakah ada amandel atau tidak. Nah, itu mungkin bagi kalian yang memiliki amandel bisa kalian usahakan untuk dibuang kalau sudah kelihatan besar sekali. Kemudian yang terakhir untuk kesehatan pertama yaitu tes kesehatan jiwa. Ini meliputi 2 kali pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tes kesehatan jiwa melalui tes tertulis dan wawancara. Biasanya untuk tes tertulis sendiri akan dilakukan dengan beberapa persoalan. Seperti yang saya sampaikan di awal, untuk pemeriksaan TNI ada 2 kali pemeriksaan untuk kesehatan, yaitu pemeriksaan tahap pertama dan pemeriksaan tahap kedua. Yang tadi adalah pemeriksaan tahap pertama dan yang sekarang yaitu pemeriksaan tahap kedua. Untuk pemeriksaan tahap kedua biasanya dilakukan di penerimaan bintara maupun penerimaan taruna. Untuk pemeriksaan kedua meliputi apa saja, yaitu yang pertama pemeriksaan cek darah melalui tes laboratorium. Isinya kurang lebihnya yaitu masalah asam urat, kolesterol, hepatitis, gula, urin, dan lain sebagainya. Jadi semua dicek melalui tes darah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tes bagian dalam, yaitu menggunakan alat ronsen atau biasa disebut dengan ronsen. Ronsen yang diperiksa yaitu ronsen paru. Nah, di sini seperti yang dulu pernah saya lakukan untuk memberikan nilai ataupun efek yang positif di dalam paru kita sebelum kita melakukan pemeriksaan. Tentunya kita juga harus melakukan trik-trik. Nah, di sini saya sampaikan kepada kalian trik-trik boleh dicoba, yaitu dengan memperbanyak mengkonsumsi minum susu kental, susu putih lah, susu kental, supaya terlihat ronsennya bagus, tapi jangan terlalu berlebihan. Kemudian ronsen juga dilakukan USG, pemeriksaan USG juga abdomen, abdomen. Nah, itu yang ketiga yaitu cek jantung. Jadi pengecekan jantung yang menggunakan alat yang ditempel semua di seluruh tubuh, di wilayah dada. Itu untuk pemeriksaan jantung. Nah, itu adalah kurang lebih sedikit pemeriksaan di tes kesehatan tahap kedua. Dan ini bisa juga
dilakukan di penerimaan atau rekrutmen di golongan tamtama, tapi yang seperti biasa dilakukan di golongan bintara maupun perwira ataupun calon bintara maupun calon taruna, biasa sampai dilakukan pemeriksaan tahap kedua. Demikian sedikit informasi tentang tahapan tes pemeriksaan kesehatan di penerimaan TNI di tahun 2021. Untuk itu kalian harus berupaya supaya kalian bisa lolos dan masuk di stakes, minimal kalian stakes 2, jangan berada di stakes 4. Untuk itu apa yang harus kalian lakukan supaya kalian bisa lolos di tahap pemeriksaan kesehatan ini, yaitu kalian harus sejak dini melakukan check up medikal secara menyeluruh ke rumah sakit tentara minimal yang terdekat. Jika tidak ada rumah sakit tentara, kalian bisa ke rumah sakit terdekat melakukan cek medikal secara umum untuk mengetahui kekurangan apa saja yang nantinya bisa kalian perbaiki jika kalian akan bersungguh-sungguh untuk mendaftar TNI maupun Polri. Silahkan kalian pertimbangkan, dan kalian bila yakin dengan kondisi kalian tidak ada permasalahan juga tidak apa-apa untuk tidak melakukan check up secara menyeluruh. Terima kasih banyak telah bergabung di channel Jalin Kalimaya. Semoga apa yang kalian cita-citakan diberi kemudahan dan sukses tercapai cita-cita kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!